Kisah pertarungan burung serigunting yang mengalahkan elang si raja udara. Diceritakan pada zaman dahulu ada seekor elang jantan yang gagah dan perkasa. Dia punya mata yang sangat tajam dan dia juga memiliki pelatuk runcing dan disertai dengan cakarnya yang sangat tajam dan mematikan. Dia tidak pernah gagal walau sekalipun ketika bertempur memburu mangsa-mangsanya. Dengan kelebihan yang dia miliki membuatnya menjadi angkuh dan sombong. Dia tidak segan-segan menindas dan membunuh burung-burung yang berani menentang perintahnya. Berita tentang elang ini pun tersebar luas di penjuru hutan. Dia begitu terkenal dan ditakuti di masa itu. Bahkan dia dijuluki dengan julukan Sang Raja Udara. Akhirnya berita itu sampailah kepada telinga si burung sawi atau serigunting. Burung sawi atau serigunting adalah seekor burung yang memiliki suara yang bagus dan juga punya keahlian khusus, yaitu bisa menirukan suara dan gerak-gerik burung lainnya. Dinamakan serigunting ialah karena burung ini memiliki ekor yang terbelah dua, mirip seperti mata gunting yang siap memotong benda yang ada di depannya. Setelah mendengar berita yang beredar sehingga membuat serigunting murka dan marah akan kesombongan si burung elang yang berlagak sok perkasa dan hebat itu. Akhirnya burung serigunting memutuskan untuk datang menemui elang dan mengajaknya bertarung sampai mati. Keesokan harinya dia mulai menyiapkan bekal keberangkatannya. Setelah semuanya siap, kemudian dia langsung terbang dan berangkat untuk mencari si elang yang berada di pusat-pusat hutan. Setelah menempuh perjalanan panjang yang memakan waktu 1 hari 1 malam itu, akhirnya burung serigunting sampai di pusat hutan, yang mana di sanalah tempat si elang tinggal bersama kawan-kawannya. Dan dia pun memutuskan untuk beristirahat 1 hari di sana, sambil melihat-lihat kelemahan dan kesombongan si elang itu. Setelah beristirahat dan tenaganya telah pulih, dia langsung pergi menemui si elang yang sedang berbicara dan mengancam burung-burung untuk mencarikannya makanan yang dia inginkan. Dan si elang pun terkejut melihat burung serigunting, karena dia belum pernah melihat burung serigunting sebelumnya. Kemudian si elang pun bertanya kepada burung serigunting itu, "Siapakah kamu? Dari manakah kamu? Mengapa kamu lancang sekali dan tidak menghormatiku sebagai raja di sini?" Dengan santai dan tegas, si burung serigunting menjawab, "Akulah yang akan mencabut nyawamu." Mendengar ucapan burung serigunting tersebut, si elang tidak terima dan langsung naik pitam. Kemudian dia mengajak si burung serigunting untuk bertarung sampai mati, untuk menentukan siapakah yang akan memiliki julukan si Raja Udara. Tantangan si elang pun diterima oleh burung serigunting, namun ada syaratnya. Syaratnya ialah pertarungan akan berlangsung 3 kali babak. Babak pertama ialah bertarung membawa garam atau kapas di dalam hujan lebat. Babak kedua adalah adu kecepatan dan babak ketiga adalah bertarung sampai mati. Syaratnya pun diterima oleh si elang dengan begitu sombongnya. Babak pertama pun dimulai. Burung serigunting kemudian mempersilahkan si elang untuk terlebih dahulu memilih salah satu kapas atau garam. Dan elang pun memilih kapas yang ringan. Dia sengaja membawa banyak kapas untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan burung-burung yang lain. Sedangkan si burung serigunting terpaksa memilih garam yang lebih berat daripada kapas. Akhirnya hujan pun turun dengan lebat, menandakan pertandingan telah dimulai. Si elang terlihat dengan entengnya terbang membawa kapas yang ringan sambil mengejek si serigunting yang sedang kelelahan terbang membawa garam tersebut. Namun serigunting tetap bersabar dan optimis bahwa dia pasti bisa mengalahkan si elang yang sombong tersebut. Hujan terus turun dengan lebatnya dan terus mengguyur garam yang dibawa oleh serigunting, hingga akhirnya perlahan garam itu pun mulai mencair dan berkurang. Berbeda hal dengan elang. Kapas yang dibawanya justru bertambah berat karena air hujan yang terus meresap ke dalam kapas yang dibawanya itu. Waktu terus berjalan dan ternyata garam yang dibawa oleh si burung serigunting itu pun habis dan lenyap ditelan oleh air hujan yang sangat deras. Namun ternyata si elang justru mulai merintih kesakitan dan kelelahan karena menahan beban kapas yang semakin berat dipenuhi oleh air hujan.
Akhirnya si elang yang sombong itu pun tumbang dan jatuh dari angkasa yang sangat tinggi sehingga membuat kepalanya terbentur pada sebuah batu yang keras, dan akhirnya elang itu pun mati dan kalah dalam satu babak. Melihat kejadian itu, teman-teman si elang pun langsung kabur saking takutnya kepada burung sawi atau burung serigunting karena telah mengalahkan raja mereka. Berbeda halnya dengan burung-burung lainnya. Mereka malah bersorak karena merasa bahagia si elang telah mati dikalahkan oleh burung serigunting. Mereka merasa lega dan senang karena tidak ada lagi yang mengancam dan memperbudak mereka lagi. Dan burung serigunting pun diberi gelar sang penakluk elang. Pernahkah Anda melihat ketika seekor elang terbang di angkasa, tiba-tiba dia diganggu, diikuti, dan diserang oleh burung-burung kecil, namun si elang tidak melawan dan malah menghindarkan diri dari burung kecil tersebut? Itulah burung serigunting yang ditakuti oleh elang. Hikmah dari cerita di atas ialah agar kita jangan pernah sombong dan merasa hebat dengan apa yang kita miliki. Jika kita hebat, pasti ada lagi yang jauh lebih hebat dari kita, meskipun terlihat lebih lemah dari kita.